Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat berjumpa kembali dengan kami. Untuk kesempatan kali ini alhamdulillah kita bisa silaturahmi di wilayah Berbah, Kabupaten Sleman, tepatnya di Dusun Sentono Loyo kalau nggak salah ya Bang Haji ya. Sentono Loyo, Sentonorjo ya. Ya, kelurahannya masuk Jogotirto kalau nggak salah ya, wilayah Berbah Sleman. Ya, pada kesempatan kali ini seperti biasanya saya Aris Maulana masih ditemani Bang Kaci dan juga sebelah kanan saya Bang Kris. Ya, di sini kita bisa silaturahmi tempat ini alhamdulillah. Kita akan mencoba untuk melihat ataupun mencari informasi bahwa di dusun ini ada sebuah sejarah yang luar biasa, ada peninggalan dari zaman Jepang begitu Bang Haji ya, zaman Jepang, yaitu berarti kurang lebih tahun 40-an kalau nggak salah. Tahun 40-an itu ada sebuah peninggalan Jepang yang nanti pada malam hari ini kita akan coba untuk ya kita telusuri, kita lihat-lihat. Kalau nggak salah namanya Gua Jepang ya. Di sini ada tulisan nama Gua Jepang ya, karena memang ini sejarah peninggalan Jepang ya. Tadi kita udah silaturahmi di Pak RW ya di sebelah sini untuk minta izin, karena kita juga harus kulon nuwun bosone Jawa, karena kita berada di tempat orang, supaya nanti tidak ada masyarakat mungkin melihat kita ombong-ombongnya ada apa kok rame-rame ya gitu supaya nanti kita jalan nyaman, kita minta izin. Dan tapi kebetulan nanti narasumbernya juga Pak RW ya, Pak RW gitu. Oh ya, oke, berarti mungkin nanti antara Pak RW dengan kita nanti kita bisa ngobrol-ngobrol. Pak RW itu kalau tahu umurnya udah berapa tahun Bang? Nah, kalau umurnya kita belum tahu ya. Kita kayak udah tua ya. Ya, berarti begitu ya. Nah, berarti insya Allah beliau akan lebih tahu dengan apa yang terjadi di sini. Ya nggak lama-lama kita langsung ke lokasi. Oke, ya monggo untuk para pemirsa kita sambil jalan, karena kalau nggak salah dari tempat ini ada sekitar 100 meter ya Bang ya. Ya oke, monggo kita sambil jalan kita ngobrol-ngobrol. Ya semoga nanti dari apa yang kita sajikan malam ini nanti dari ya betul untuk pemirsa semuanya bisa ada manfaatnya ya, sekaligus kita membantu program wisata ya betul, untuk wisata lain waktu biar ya kita ikut mendongkrak untuk wisata di khususnya di Sleman betul ya. Ya karena kalau kita nggak berpartisipasi, seakan-akan kita jadi warga ya kurang, mungkin akhirnya wong cilik nggak ada manfaatnya bagi pemerintah, ya kita dengan sebisa kita kreativitas ya. Kita ya kreativitas kita sendiri ya. Semoga nanti dengan karya kita itu ya kita bisa bermanfaat, hidup kita ini bisa bermanfaat untuk minimal untuk wilayah Sleman khususnya kan itu ya. Coba nanti kita perlahan-lahan untuk malam ini kita yang akan kita kulik ini apa nanti Pak Aris, kita malam ini kira-kira Pak? Ya tentunya kita minta sejarah ya, sejarahnya, karena dinamakan Gua Jepang sendiri kan tentunya pasti ini peninggalan Jepang. Itu ada usulnya ya berarti. Menurut logika kita kan itu. Oke, selamat bertemu lagi sahabat Dimensi. Di sini alhamdulillah sudah ada salah satu sesepuh di wilayah Sentonorjo ya, kebetulan beliau Bapak RW, Bapak Patijan, alhamdulillah sudah bisa bergabung dengan kami ya. Untuk itu gini Pak D, karena kami anak muda itu kan kadang tidak tahu akan sejarah Pak D. Nah untuk itu kita sebagai anak muda ya tentunya kita ingin membuat sebuah karya yang ada manfaatnya. Nah ini di sini ada sebuah bisa dikatakan mungkin peninggalan purbakala atau apalah, atau peninggalan sejarah apa ya, kenapa kok dikasih nama Gua Jepang dan sebagainya. Ini mohon Pak D, mohon diulas menurut pengalaman Pak D,
gua ini setahu Pak D itu kalau mungkin Pak D ingat itu dibuat tahun berapa kira-kira Pak D? Itu pembuatannya itu sekitarnya tahun 42. Tahun 40. 42. Berarti Iya. sebelum kemerdekaan Indonesia Pak D. Iya, ya? sebelum itu. Ya. Tahun 40-an 42 ya. Ya. Nah, terus mungkin gini Pak D, karena ya namanya juga zaman dulu ya. Zaman dulu itu kan setahu saya sebagai anak muda yang sudah sudah mungkin bisa dikatakan lupa dengan sejarah. Tentunya ini kalau dulu ada Romusa, ya zaman ada Romusa. Iya. Nah, seperti ini apakah masih dalam masa itu Pak D? Iya memang itu memang seakan-akan sepertinya iya itu pihak Jepang itu caranya ngecake tenaga itu ya seperti penjajah seperti Romusa itu. Kadang-kadang kalau uangnya sing nyambut gawe itu blendot aja digitik kok. Berarti tetap Digetak, disabet kok. tetap pemaksaan. Iya, gitu, pemaksaan, Pak D. iya, pemaksaan. Nah, terus yang membuat ini sendiri Pak D, memang tentunya dikoordinasi oleh orang Jepang Pak D. Iya. Nah itu berarti banyak dong warga masyarakat sih yang diikutkan dalam membuat gua ini Pak D. Ya tidak banyak tapi ya agak banyak. Kalau mungkin tahu sekitar berapa orang Pak D? Nah, itu saya ingat itu sekitarnya orang 50-an ada dulu itu. 50. Karena itu kan sebagian itu dididamit itu kan kami rontok. Nah, itu terus digarui keluar, ditumpuk itu di depan itu dulu. Jadi dulu itu depan itu tumpuan batu pecahan itu tinggi sekali itu. Iya, tempat jaga listrik itu Ya, untuk membuang itu. Limbah ini Pak D ya? Iya, Ya, karena limbah. tadi pernah tadi sempat saya tengok di dalam kok kelihatannya itu lorongnya panjang ya. Nah, iya. Nah terus itu dengan kurang lebih sekitar 50 orang itu butuh waktu berapa hari, berapa bulan atau berapa tahun Pak D? Wah itu pembuatannya itu memangnya lama itu. Nah, Jepang itu di Indonesia kan kurang lebihnya 3 tahun setengah. Iya 3,5 tahun Pak. Ya 3 tahun setengah. Nah itu saya kira itu saya ya enggak ingat persis itu memangnya waktu itu lama ya setahunan lebih itu pembuatannya ini loh. Pembuatannya ini kan setahun lebih lah. Itu ada saya bilang 3 tahun setengah itu kan mulainya datang di Indonesia itu gitu. Jepang itu. Nah, maksudnya kalau yang ngerjani sini ya sekitar 1 tahun gitu ya. Ya karena tentunya kan alat belum seperti sekarang. Wah canggih. belum canggih itu. Manual. Nanti cara tadi Pak D Jadi itu kerek tangan itu didamit ya. dulu. Setelah rontok nanti ya sebagian ada yang itu titik sama betel itu loh. Didamit jauh gimana? Didamit itu semacam pelegak. bom Iya, Ya, seperti mungkin bom ya. itu loh. Seperti bom. Makanya itu dulunya itu banyak korban nyawa soalnya sebagian ada yang macet. Ada juga Dinamit Pak D, ya. itu ada yang macet. Iya, Jadi iya. itu nanti tahu-tahu nancap, Meledak tahu-tahu sendiri. meledak sendiri gitu loh. Jadi tidak begitu ber gitu tidak. Berarti pekerjanya Pak pekerjanya. Iya. Mungkin pekerja yang meninggal itu sampai berapa orang Pak D kalau tahu Pak D? Saya sudah pernah diriwayat oleh Bapak. Itu dulu sekitarnya kurang lebihnya 10 orang yang meninggal itu. Jadi sekitar orang sini saja itu di orang Beloran, dari orang Karongan situ, terus orang dari Karanggede, pokoknya sekitar sini yang kerja itu. Ya kan aja intinya karena dulu pembuatan ini kan memang ada unsur sejarahnya Pak D ya. Jadi karena memang juga memakan korban ya kita berdoa aja semoga Ya. arwah beliau yang memperjuangkan tentunya itu juga mau tidak mau tetap jadi pahlawan juga loh Bang ya. Nah, iya. Ya buktinya sampai memang benar-benar nyawa taruhannya ya. Iya. Ya kita sebagai anak muda tinggal Meneruskan ini aja ya, atau menikmati ini ya monggo kita betul Budaya. kita jaga aja supaya ya unsur budaya seperti ini untuk anak turun kita, anak cucu kita bisa mengetahui ternyata biyen ki seperti ini toh gitu kan.
sudah untuk wisata lebih Betul maju. ya. Sekarang untuk wisata. Kalau dulu mungkin tujuan kenapa Pak Dek dibuatnya ini untuk apa? Dari Ya Jepang itu sendiri? tujuannya Jepang itu ya itu saya kira hanya untuk menyimpan alat perang itu. Mungkin bisa ditunjukkan Pak di tempat yang mana kan lubangnya ataupun lorongnya kan banyak Pak Dek. Ya banyak. Mungkin bisa ditunjukkan Pak Dek untuk Bisa. lorongnya banyak. Ya. Ya. Monggo kita untuk Mari. sambil jalan nggih. Ya. Sambil jalan kita menuju ke lorongnya. Ya. Ayo monggo. ada yang biar kita ini Ya, Pak Dek. Nah ini pintu utama Pak Dek ya. Ya ini dulu setelah ini disaini alat perang, Ya. ini kan diberi pintu. Pintunya juga pintu besar itu besi itu. Oh, pintu besi ya. Besi ya. Besi. Nah ini terus ini penuh alat perang ini dulu. Seperti ya itu yang kita katakan ya ada bom yang bobot 750 kilo ada. berarti bom 700 kilo ya begitu ya. Bobot 25 kilo ada. Tapi ini udah dibersihkan ya Pak Dek ya. Ya ini sudah bersih, Ini- kan sudah dibuang. Ini kalau kita terus itu mentok atau mentok, mentok ya coba Pak? nanti Mentok aja ya. Ya, mari bentokan dulu. Nanti. Ya mungkin ini kalau nggak salah sekitar 50 meter pemirsa ya. 50 meter. Lebih ya. Ya kurang lebih itu. Ini juga intinya untuk penyimpanan semua. Wah ini ada kelelawar ya. Nah, Ya namanya juga di gua. ini loh, bukannya bekel-bekel ini. Dulu ini kan sebagian ada yang di bekel-bekel itu sama pacu itu loh. Nah, itu. Memang lama ini pembuatannya Ini 1 tahun. kalau nggak salah semacam padas ya, padas tapi maaf ini untuk disentuh dikit agak gripes-gripes itu mungkin ya. Rapuh ya. Ya, bisa dikatakan rapuh. Tapi kalau ini padas kuat ini batu putih. Nah, kalau kita balik ke belakang tadi Pak, itu nanti bisa dijelasin Pak. Yang ke belakang ini tadi, yang arah ke kiri tadi. Ini udah mentok ini Pak De ya? Ini udah mentok ya. Ini sudah mentok. Udah mentok, iya iya. Oh ya udah mentok. 10 meter di belakang kami itu udah mentok ya ini dulu juga gudang senjata Pak De gitu. Iya juga. Pokoknya semua ini desainnya alat perang ini. Semua ini, semua rombongan ini. Kalau ini untuk isi alat perang semua berarti untuk penjaga dari tentara Jepang hanya di depan sana. Pak? Iya, Di mana? iya di depan. Depan ya. Iya, Jadi dulu ada pintunya ya Pak ya? Depan itu. iya, tapi semua sekarang ada pintunya. Pintu besi ya. Ya, pintu besi. Ya ini kita belok Nah, ini ini ya. bilang sini. Muasannya juga panjang juga rupanya. Ya panjang itu. Ya sekitar berapa ya? 40-an meter ada ya. Nah, ini tempatnya. Ini dulu. Ini pantai besi atau pantai? Ya ini untuk anu lama. Ini kan dulu ada besinya. Oh, gitu ya. Ada besinya seperti rel gitu loh. Terus ditumpangi bom-bom itu loh untuk ganjel. Karena mungkin tadi sudah sampaikan ada yang mungkin bobotnya sekitar 750 Iya, kilo, ya. iya. Berarti ini besi ini panjang sampai ke dalam tanah ini Pak. Ya entah panjangnya berapa meter. Tuh ini hanya untuk patokan untuk ganjel dok ini. Iya, karena sistemnya mungkin pondasi ya paling tidak ini Iya. kayak cakarannya tentunya Iya, kalau sekarang ya. seperti sasarannya. Jadi maksudnya dibantu bom itu biar tidak tambah tanah. Nah, iya. Jadi ganjeli. Cara merconnya nggak bledes. Nah iya. Ya mungkin sana masih ada Pak Dewi. Masih. Terus. Kalau ketinggian karena saya 172, mungkin 175 sampai 180 lah. 80 ya. Iya. Ya 180-an lah. Saya itu 175 sih saya itu. Nah, kalau sebelah sini juga sama kayak yang Nah, ini pertama tadi. Sudah panjang ini tanah. Sama kayak yang tadi Saya tapi ternyata buntu juga banyak ya. sekali anu. Apa? Buntu juga tapi ya Pak ya. Iya, buntu juga Pak De. Untuk seperti itu yang sebelah utara tadi. Wah, penularannya banyak ini aromanya apa baunya ini juga. Iya, robo ini rawar. Nah, Pak Kris gimana Pak?
Kalau yang ini ya, ini kita bahas energi ya. Kalau yang saya rasakan dari gang sebelah tadi ya Pak ya. Nah kalau untuk energi malah di sini lebih kuat. Kalau kita bahas energi ya di sini ya, kita bahas daya. Kalau tempat ini bagian sini yang saya rasa kuat ya. Tapi coba nanti saya akan berkontraksi langsung sama beliau atau ada info apa yang bisa kita dapat ya. Kita mau langsung ke sana apa mungkin lihat lorong berikutnya? Lihat berikut aja dulu nggak apa-apa Pak. Oh gitu, nanti kita kembali sini. Oh ya, ya moga Pak D. Ini juga ini mungkin tadi lorong ke dua kalau nggak salah ya. Tapi ini agak becek ya. Ini agak becek ya. Ya mungkin cuaca apa ya? Karena rendeng ya musim penghujan jadi ngembes gitu. tembus juga dari atas, walaupun padas tapi rebes dari atas. Oh sini juga ada pagar juga ya? Ada Ini tembus keluar Pak Deto? Iya itu sudah keluar. Oh tembus keluar ya. Inilah pintu terakhir. Di sini ada berapa pintu toh Pak? 4 pintu. 4 pintu. 4 pintu ya. Terakhir di ya. Oh ya, sama dulu yang 4 pintu. Udah kita kembali keluar. Yang mau kita keluar dulu, tadi di sini tadi. Kalau gudangnya jasa sekian, Jadi senjatanya sahabat skala dimensi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita tadi bersama Bapak RW di sini sudah dijelaskan panjang lebar ya. Kita sudah sedikit tahu informasi tentang asal mula ya, sejarah Gua Jepang. Ternyata ini memang apa ya, warga Indonesia sendiri menjadi salah satu saksi pengorbanan. Jadi memang yos alami mbiyen mengerikan. Jadi kita nggak bisa apa ya, nggak bisa bayangkan. Tentunya sangat kasihan warga sini dulu karena masih zamannya Romusa kan Pak Kris ya. Tentunya dengan penyiksaan yang dulu terjadi ya, kita sebagai warga muda tentunya ya monggo kita uri-uri, kita ambil manfaatnya, hikmahnya apa yang terjadi dulu. Namanya juga zaman penjajahan Pak Kris ya. Jadi ya maklum saja Pak Dengge. Tapi tentunya ya di sini sudah ada lah hasil dari pengorbanan mereka. Sekarang kita jadi sedikit tahu akan sejarah adanya Gua Jepang yang berada di wilayah Berbah ini ya. Tentunya monggo dari para pemirsa sekalian, karena ini juga merupakan tempat yang bersejarah ya, tidak ada jeleknya kalau Anda sekalian ya kapan-kapan dipersilakan untuk datang ke tempat ini ya, karena ini memang wisata juga untuk umum ya. Tentunya entah siang atau malam kalau Anda datang ke sini ya harus membawa senter Pak ya, ngeten Pak Dingge, karena sementara belum ada lampu ya, dan juga aroma kotoran kelelawar sangat banyak. Jadi ini masih ada hewan-hewan yang tumbuh liar. Tapi tentunya ini dulu sebelum ini pasti karena ditinggal Jepang Pak Dingge ya, tinggal Jepang itu pasti ada apa ya, ada semacam mungkin ada hewan apa ya, perawat Pak D. Ada dulu kejadiannya Pak. Itu setelah diambil bomnya itu kan jadi alas lagi. Terus yang ambil bom itu siapa Pak D? Dari pihak tentara AURI. Oh tentara kita ya. Tahu itu ya. diamankan. Diamankan. Ya. Tentunya itu Jepang udah berarti Pak D sudah pergi, diambil itu sudah pergi. Terus tahun berapa itu Pak D? Kalau Ambilnya itu sekitar tahun 67. 67 berarti tahun 66 itu. Itu Pak D sekitar 6 setelah G30 nggih? Iya, setelah 30 itu diambil lah, terus menjadi alas lagi soalnya tidak ada yang ngurusi. Terawat Makanya ya. tadi sudah kita sudah bilang seperti alas gitu. Nah, setelah itu berhubung sini dulu diadakan lomba lingkungan hidup. Nah, ini ketahuan oleh Bapak Bupati dulunya itu pertamanya. Masih zaman siapa itu Pak Bupati kalinya? Pak sebelum Pak Tri itu siapa saya lupa. Pak
Pak Tri itu Ismail. baru jadi wakil. Tri Purnomo itu Pak Sri baru wakil. baru wakil. Oh, Pak iya, iya. siapa itu wah saya Pak Ismail. Kalau nggak salah saya juga lupa, tapi ya pernah tahu. nah itu mulai dikuasai mulai dikuasai Purbakala itu mulai tahun 2006 setelah sini diadakan lomba lingkungan hidup itu. Jadi mula pertama yang menjadikan ini ya Kertonorejo itu ada peninggalan sejarah itu malah Pak Camat atau Pak Wakil Bupati sama bupatinya itu mulanya pertama. Jadi seakan-akan ini lantas menjadi tenar desa sini. Dulu tidak ada yang ngambah itu. Sepertinya Candi Abang itu tidak ada yang ngambah. Sing ngambah memang sekitar kene di Sukete, bangunan kebun, bangunan sapi. Yes, alhamdulillah ini ada Iya, semacam apa ya? Ya peninggalan yang peninggalan yang yang bersejarah. bermanfaat bersejarah. Jadi kita sampai sekarang itu harapan saya itu mudah-mudahan nanti Purbakala itu kapan bangunnya itu nanti setelah kalau dibangun pasti desa sini menjadi tambah Lebih makmur. makmur. Amin amin Pak. Ya, dulu itu penduduknya belum banyak, tapi sekarang sudah semakin lama semakin banyak. Itu turunannya anak saya, putu saya itu semakin muda gitu Mohon tujuannya. maaf, saya potong sebentar. Ibaratnya, nah harapan siapa tahu ada yang nonton video ini, entah orang besar atau pejabat daerah sini, kayak seperti itu ya Pak ya. Nah harapan warga sini apa Pak? Harapannya harapannya itu ya itu sudah kita utarakan. Harapannya ya nantinya katanya mau dibugar oleh Purbakala. Jadi Sudah ada konfirmasi itu Pak? sudah, saya dulu sudah pernah dipanggil ke Purbakala. Iya, iya, iya. Itu malah saya itu di Weling kalau ada kegiatan kalau membuang sampah jangan sembarangan Pak Ya, Walidan. betul, Itu ya. pertama. Dan saya beri informasi itu dulu itu sudah direncanakan mau dibugar Gua Jepang, Gua Sentono, Candi Abang itu dibangun mau dijadikan desa pariwisata. Ya, Itu loh. insya Allah semoga Nah, ya. itu harapan saya memang gitu. Mudah-mudahan makanya kalau saya masih menangi nanti saya Semoga masih panjang umur Pak De. menyelami makmurnya desa ini ya. Itu Ada dulu. pesan dari Pak De ya ini Nah, karena ini juga tempat yang bersejarah tadi, wis rekoso dibersihkan ya. ayo. Monggo ingat pesan Nabi, anatofatu minal iman, bahwa kebersihan adalah bagian daripada iman. Tadi disampaikan oleh Pak De, semoga ya dimanapun tempat kita bisa menjaga kebersihan. Kan ngoten Pak De. Iya. Ya. Oke, mungkin untuk pemirsa sekalian, untuk kali ini mungkin sementara kita cukupkan dulu. Nanti kita bisa lanjut prosesi mediumisasi. Tapi untuk informasi yang disampaikan Pak D, mari kita ambil hikmahnya, kita ambil manfaatnya, terutama untuk anak-anak muda ya. Kita tinggal menikmati apa yang menjadi pengorbanan para pahlawan kita, para pendahulu kita ya. Dari zaman Belanda, zaman Jepang, semuanya penjajah itu ya menurut cerita yang saya terima dari mbah saya juga mengatakan rekoso le urip nang zaman penjajah rekoso kan Pak D. Kowe nang urip nang zaman kamardikan wis duwe apa ya cara wis ana kamulyane sing ora dialami wong biyen ya. Ini begini saya punggel ya. Gimana Pak D? Ini rentetannya, ini pembuatan gua Jepang ini rentetannya sama itu membuatnya lapangan Nadusito itu. Oh, itu gitu, juga ya. iya rentetannya itu juga dulu kerjanya kerja remusa itu. Remusa juga. Paksaan itu. Iya. Iya iya. Itu. Ya alhamdulillah ini bisa jadi bandara yang di Indonesia punya nama. Bisa untuk membantu apa ya transportasi ya di wilayah Indonesia khususnya. Khususnya wilayah Yogyakarta. Betul. Ini nanti mau lihat yang itu yang masih untuk nyimpan bom enggak. Oke, nanti mungkin lain waktu kita sambung sana atau nanti setelah ini ya. Kita sekarang. Baik, untuk pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita untuk sekarang ini kita di titik kalau nggak salah terowongan ketiga. 1 2 3 betul, terowongan ketiga di mana ini kalau nggak salah yang ke belakang sana termasuk paling panjang. Kalau melihat dari sana kan
ke belakang paling cuma sekitar 25 meter, nggak ada lah 20 meter ini ada 15 meter ya. Tapi ini aromanya maaf ini agak apa ya, agak menyengat ya. Ya ini cara lahirnya seperti itu, tapi mungkin secara apa ya, secara batinnya gimana Bang Kacing, Bang Kris? Mungkin ada apa ya, semacam energi-energi yang bisa dirasakan di sini Di belakang kita nih Pak, ya. ini energinya sangat kuat sekali. Gitu ya. Iya. Kalau bahas sosok ya, saya melihat di sini memang ada sosok laki-laki, ya kan. Ya. Tapi bagian kepala sini, bagian kepala sini itu kayak hancur Pak. Gitu ya. Hancur. Ya mungkin itu salah satu penampakan ya korban yang tadi diceritakan oleh Pak RW yang menjadi Iya. korban itu mungkin ya. Dan di sini pun bukan hanya satu ya, Iya. Nah jadi karena ini tempat udah lama nggak dirawat dulunya ya Pak ya. Iya. Nah di sini pun jelas jadi tempat persinggahan. Dari makhluk-makhluk Nah, seperti itu. makhluk-makhluknya. Nah, jadi di sini memang bisa kita simpulkan mungkin benar dulunya ada korban. Ada korban. Nah, tapi karena ini dulu kata Pak RW tadi alas ya, namanya hutan Tidak terawat, hutan yang tidak terawat. Jadi kan makhluk-makhluk yang dari luar itu energi-energi yang di luar itu banyak pada kumpul di sini, ikut masuk di sini, ya kan. Nah, tapi yang kalau dari tadi menampakkan ke saya itu tadi itulah beliau ada di pojok sebelah kanan sana, ya kan. Itu sosok laki-laki ya, tapi bagian kepala kalau nggak kanan ya, sebelah kanan sini hancur, itu hancur di situ. Nah, tapi untuk lebih komplitnya nanti Pak Riz ya, mending kita kulik aja Pak. ya. Nanti berarti kita mengundang mediator untuk kita bermedimisasi seperti biasanya ya. Jadi kan biar kita tahu nih ya Pak, ya kan kenapa sih bisa Seperti itu. energi di sini ya. Oke, tapi mungkin ini karena tempatnya sudah sempit dan udaranya kurang nyaman, mungkin kita nanti medimisasi Di bisa luar aja. bisa ya. Bisa. Ya. Oke, kalau gitu kita keluar lagi. Oke, untuk pemirsa sekalian, ini sekarang kita sudah berada di luar Gua Jepang. Kita akan mencoba untuk bermedimisasi dengan salah satu tim kami karena kita perlu mencari informasi secara di alam yang lain, secara mistis apa yang terjadi. Tapi sudah secara di alam kita sudah digerakkan oleh Pak RW. Sekarang kita proses untuk bermedimisasi. Apakah yang ada di gua ini ya? Monggo untuk selanjutnya Bang Kris sama Bang Kacing untuk dilanjutkan. Siap ya. Duduknya gimana Mas? Assalamualaikum ya waalaikumsalam ya khudam ya khadirwid hadir. Assalamualaikum ya waalaikumsalam ya khudam ya ruh hadir. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Kami di sini dari tim Skala Dimensi ingin menguak misteri yang ada di Gua Jepang ini. Apa kamu bisa membantu? Kita datang baik ya. Kita datang di sini baik. Aku minta dari bangsa kalian kalau bisa sama-sama baik lah ya. Biar tidak ada terjadi dalam arti kata benturan-benturan ya. Oke. Ya, oke. Bagaimana saya harus menyebut nanti kalau misalkan saya salah dalam melakukan pertanyaan, kita mohon maaf. Tapi tentunya kami semua dari tim Skala Dimensi kesini hanya bersilaturahmi. Tadi udah kita
berbicara dengan orang yang punya kompeten di tempat ini, tapi secara batiniah kita mau mencari informasi. Sebenarnya untuk tempat ini itu mungkin ada sebuah kisah-kisah yang dulunya itu ada suatu pengorbanan. Nah itu kita mencari tambahan informasi sekiranya pengorbanan macam apa. Mungkin kamu sendiri berada di tempat ini sudah berapa tahun kalau boleh tahu? Sudah lama ya. Oh sama gini Bang Gres ya. Bang Haji, karena ada salah satu komentar dari pecinta skala dimensi untuk saya menanyakan dengan bahasa Jawa. Oh iya. Iya, kami juga berterima kasih untuk atensinya ya. Oke, saniki ngeten Mbah. Jenengan teng mriki pun suwe. Niki riyen kan pernah ketutup mergo dereng di upakara kalian dinas kebudayaan. Nah niku saking alame jenengan niku enten mboten carane makhluk-makhluk sing kudune iki ra manggon teng mriki manggon. Enten mboten niku Mbak? Enten nggih. Enten. Berarti memang banyak nggih Bang Haji ya. Kalau Banyak untuk sekali, nggih. ini memang khususnya di dalam tadi ya, itu memang udah mereka jadikan rumah gitu loh Pak. Oh gitu nggih. Nah, makanya tadi yang kita bilangan tadi, di sini bukan pure yang dari korban, tapi juga banyak iya. apa energi yang dari luar masuk ke sini. Gitu. Nah, terus enten mboten saking makhluk sak napa nggih sak bangsane jenengan sing gelem ganggu masyarakat mriki. Mboten enten. Nggih, ya itu yang kita harapkan nggih. Jadi antarane makhluk yang diciptakan Tuhan jin iso monggo bareng-bareng untuk kita menjaga ukhuwah ya, menjaga ukhuwah. Tidak ada benturan-benturan yang menjadi harapan kita begitu. Ya, mungkin ada pertanyaan lagi Bang Kris, untuk Bang Haji. Ya, nah, saya cuma bisa nitip pesan ke bangsa kalian Pesan ya. Bang nggih, pesan. Nah, di sini ibaratnya yang kami harapkan dan warga sekitar di sini supaya bangsa-bangsa kalian ini jangan mengganggu ya, ibaratnya cukup bangsa kalian ya Hidup di alam beraktivitas sendiri ya. di alam Seperti kalian, biasanya nggih. jangan sampai datang banyak apa. Nah di sini kan sering ada katanya kan Pak RW tadi kan sering banyak yang datang nih Pak, yang datang sini ibaratnya Iya. dulunya minta nomor kayak gitu kan. Nah saya minta dari bangsa kalian jangan sampai bangsa kalian menyesatkan bangsa manusia dengan hal-hal yang berminta-minta seperti itu. Ujung-ujungnya nanti kalian meminta tumbal di sini. Ya, jadi intine saking kula sak kanca ya nyuwun kerjasamane nggih Mbah nggih. Tetep manggon teng mriki mboten napa-napa tapi monggo dijaga. Lajenge warga masyarakat mriki nggih manggon teng mriki ayom tentrem. Bangsane jenengan sing manggon teng mriki nggih tetep ayom tentrem. Jadi kita jaga masing-masing supaya tidak ada benturan-benturan. Nggih, niku oleh kula sak kanca. Nggih. Napa nggih nek mboten kula jenengan sing jaga ajeng sinten mawon. Terus monggo sareng-sareng kita untuk tetap menjaga keharmonisan ngoten niku Mbah. Nggih. Mungkin ada lagi Bang Kris atau Ya, boleh. nggih. Nggih. Terima kasih. Oke. Nggih. Nggih intine kula sak kanca matur nuwun kalian ya warga masyarakat mriki ya bangsane jenengan sing pun kersa njaga ukhuwah bareng-bareng nggih. Mari kita pertahankan supados niki cagar budaya niki mangke enten manfaate kagem
kagem sedaya warga linangkung masyarakat ing pundi Sentonorejo memangke dados masyarakat ingkang berkembang ekonominipun awit dipun ngendikaken wonten mriki riyen namung wonten gangsal jiwa Pak Kris. Saniki sampun sekitar 300 jiwa. Kirang langkung 60 kepala keluarga. Jadi sampun wonten perkembangan dados harapane niki saged berkembang malih marga masyarakat mriki wontenipun cagar budaya neten mangke saged membuka wisata otomatis nanti akan ekonomi masyarakat ugi terangkat. Nggih. Begini ngoten nggih. Ya, monggo mungkin mediumisasi cukup sekian merga boten enten benturan terus saged pun-ajengaken ngoten nggih. Untuk Bang Kasih silakan dilanjut untuk penutupan. Thank you ya Pak Aris ya. Nggih. Nah, terima kasih sudah membantu kita di sini. Sekarang saya silakan kembali ke alammu. Sebelum kita membalikan ke alammu ada pesan-pesan. Bisa kembali. Kembali. Jangan di. Halo. Ya. Berarti ada beliau minta dianterin Pak. Di mana beliau? Oke. Ya. Bantu aja, bantu aja. Oh. Baik, sahabat dimensi sekalian, ini untuk proses mediumisasi sudah selesai. Alhamdulillah tidak ada gontokan ataupun benturan. Seperti biasanya ya Pak ya. Betul ya. Jadi yang ini seperti yang kita harapkan, jadi tidak ada sesuatu yang mengkhawatirkan. Tentunya untuk masyarakat sini kan nggak ada apa ya gejolak yang menakutkan begitulah. Jadi nggak seperti biasanya, kadang kita datang itu berniat baik, belum tentu orang yang bakal nyambut kita tadi baik Pak ya. Iya betul. Nah gitu. Ya. Oke, untuk semuanya berarti karena ini sudah tidak ada masalah pada malam hari ini, alhamdulillah ya kita sekali lagi dari tim hanya berdoa semoga untuk masyarakat Sentonorejo ya ini nanti lain waktu bisa berkembang lebih baik lagi, baik itu ekonominya, agama segala macam ya. Tentunya apapun upaya kita jangan lupa tetap ingat sama yang maha kuasa ya, karena sang maha penentu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Mungkin cukup sekian untuk sajian malam hari ini. Saya yakin sekali lagi kami dalam menyaksikan pasti banyak kesalahan, banyak kekurangan. Untuk itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Hanya ya kita cuma manusia yang penuh dengan dosa dan kegelapan ya. Hanya Tuhan Maha sempurna ya. Cukup sekian dulu, tapi jangan lupa kami mohon bantuan dukungannya dengan subscribe, like, komen, tentunya komentar yang bisa membawa kita lebih berkarya lebih baik lagi ya, Dan membangun lah ya Pak ya. betul, yang membangun ya, karena ya siapalah kita kalau tanpa ada dukungan dari semuanya, kita bukan apa-apa. Itu terima kasih ya. Oke, untuk sementara cukup sekian dulu. Kalau pepatah sudah mengatakan kupat sayur santen menawi lepat nyuwun pangapunten. Oke, begitu kita pungkasi dulu. Bila taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.